Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Betfam ya, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Konten kali ini teman-teman temanya adalah memperkenalkan ya metode metode perawatan murai batu yang baru teman-teman, yakni metode MNPEG ya. MNPEG, mental, nutrisi, perawatan, ego dan karakter. MNPEG ini adalah wadahnya teman-teman. Jadi kita ada role modenya, kita ada tahapan-tahapan untuk, merawat murai batu. Jadi tidak serta-merta langsung ke emosi birahi itu tidak teman-teman. Jadi nanti ada tahapannya, sebelum kita masuk ke emosi birahi nanti ada tahapan awal yang harus kita, siapkan terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan tentang perkenalan metode MNPEG, teman-teman silakan masuk intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, teman-teman, untuk metode MNPEG ini untuk perawatan murai batu ya, pertama ada mental teman-teman, ya. Mental ini mempengaruhi nanti kita saat kita merawat di kemudian hari atau saat nanti rawatan selanjutnya ya, seperti settingan, seperti mencari emosi, mencari birahi, dan mengenal karakter itu semua ada tahapan ada di mental. Mental itu dasar, ya kuncinya intinya di mental. Jadi semakin bagus mentalnya tadi, dia semakin cerdas, ya, semakin mudah untuk mencari rawatannya. Pokoknya dari semua sumber ada di mental. Mental ini berkaitan dengan terah atau gen. Kalau teman-teman asal-asalan ngambil burung yang, mohon maaf nih, bukan burung untuk lomba lalu teman-teman mindsetnya dilombakan, maka teman-teman akan kebingungan di tengah jalan nanti. Settingannya itu pokoknya semakin bagus mental, semakin oke untuk di-setting, semakin mudah, intinya mempermudah. Jadi invest pertama adalah di mental. Makanya tidak heran pemain-pemain besar itu yang pertama adalah yang dicari mental. Mentalnya bagus untuk dasar atau untuk trah, ya. Saya kira tidak ada ya pemain besar ngambil burung asal-asalan ya, bukan terahan. Itu kayaknya, meskipun harganya murah atau gimana tetap dia rela merogoh kocek dalam-dalam, yang terpenting burungnya jelas, terahnya bagus, mentalnya oke, itu karakter dasar nomor satu ya. Di metode kita itu nomor satu teman-teman, di metode MNPEG ini metode nomor satu yakni mental. Itu pertama, pondasi pertama pokoknya mental ya, rela mahal ya, asalkan jelas. Karena apa? Nanti ada berkaitan dengan metode 2, metode 3, dan metode 4 dan 5. Lantas nanti ada susunan metode di belakangnya ya. Setelah perawatan nanti ada mempermudah perawatan ya, pemasteran, mandi, jemur, umbar, nanti itu ada hubungannya lantas masuk ke tahap emosi birahi itu juga masih berkaitan terus untuk perawatan murai batu lomba ini. Jadi, untuk metode yang kita perkenalkan teman-teman, metode MNPEG ini akan membahas semuanya ya, mulai dari yang tadi paling dasar, terus cangkupan penunjang setelah mental ada, kita harus memberi asupan nutrisi. Nah, dari nutrisi ini perkembangan akan bagus. Burung yang tidak punya tenaga tentu akan punya tenaga dari nutrisi loh ya, dari nutrisi itu mencetak kayak otot-otot yang bagus, pertumbuhan bagus ya, semakin bagus otot semakin bertenaga, intinya di situ ya. Atau tidak menjadi burung yang kurang nutrisi kalau orang dibilang, biasanya ya kurang vitamin. Nah itu di nutrisi inilah ya, di nutrisi kita pupuk. Itu metode kedua, metode MNPEG yang kedua, N-nya itu nutrisi. PEG berarti P-nya, P-nya perawatan. Nah pola perawatan sendiri banyak banget teman-teman, dan di sini nanti kita bahas ya, perawatan itu meliputi apa, perawatan itu meliputi lokasi, penempatan, ya kan, pemasteran, mandi, umbar, jemur itu juga ada di sub, MNPEG atau sub metode yang ketiga, di dalam subnya perawatan. Nah ini nanti kita bahas tuntas juga, tapi setelah kita ini ya,
setelah kita ngulik dari mental, nutrisi, perawatan ya, tahap ketiga itu tahap ketiga. E-nya adalah ego dan ambisi, teman-teman. Jadi E-nya itu ego. Ego siapa? Ego perawat. Perawat siapa? Ya kita yang punya burung. Jadi itu juga meliputi settingan. Ternyata ego dan ambisi itu masuk ke metode MNPAC yang keempat, yakni ego dan ambisi. Nah, ego kita kapan harus main, kapan mundur, ya kita harus tahu ya, tahu waktu, kapan kita harus lomba, kapan harus libur atau istirahatkan burung ya. Ini ada fungsinya sama burung murai batu ngotot, neken, terus, eee, fighter. Nah, ini ada hubungannya di ego kita juga ada, lalu masuk ke perawatan, tentu nutrisi dan mental ini saling berkaitan. Metode MNPAC ini saling berkaitan ya teman-teman, MNPAC ya, MNPAC, mental, nutrisi, perawatan, ego, dan karakter. Nah yang kelima teman-teman ada karakter. Nah karakter, ini mohon maaf ya penjelasannya agak belibet karena lagi belajar juga teman-teman ya. Karakter, belajar berbicara maksudnya. Nah, karakter ini didapat dari mana? Didapat dari akumulasi ya, akumulasi. Kalau mentalnya semakin bagus, kita akan semakin sayang, kita akan semakin mengerti, memahami. Nah, dari nutrisi yang oke, perawatan yang konsisten terus-menerus, kita juga akan mudah memahami karakternya. Nanti kalau karakternya sudah kepegang, udah deh. Teman-teman kalau dilat presan, wah udah bisa jadi inilah. Ngarit ibaratnya ya, ibaratnya ngarit. Ya, jadi bisalah cari kalau keluar, balik bawa hasil. Nah, ini kalau kita sudah benar-benar mengenal karakter dari burung murai batu kita dari metode MNPAC yang kelima. Jadi ada 5 metode ya, 5 metode. Dari metode MNPAC ini ada 5 ya. Ada mental, nutrisi, perawatan, emosi, dan karakter. Emosi ini bukan emosi burung ya. Emosi pemiliknya ya, emosi dan ambisi lah atau ambisi itu bisa disebut seperti itu. Ini masuk kategori yang keempat. Jadi MIPAC ini ada 5 kategori, M, N, P, E, K. M-nya mental, N-nya nutrisi, P-nya perawatan, E-nya emosi atau ambisi, K-nya adalah karakter. Jadi kalau semuanya teman-teman menggunakan metode MNPAC ini, insya Allah lah ya kalau burung murai batu, teman-teman akan berprestasi terus-menerus dan secara konsisten tentunya ya, atau bisa dibilang stabil. Karena burung bagus tidak akan bisa stabil ya, tanpa diikuti dengan metode yang keempat. Keempat apa? Ego dan ambisi. Jadi burung murai batu bagus sekalipun, dia butuh perawat yang mengerti dia. Untuk mengerti harus apa? Harus memiliki karakter, metode yang kelima. Nah, seperti itulah kiranya teman-teman. Jadi ini saling berkaitan. Nanti kita bedah, di konten-konten saya ini banyak hal-hal yang dilarang sebenarnya. Maksudnya ini nggak boleh biar burungnya seperti ini nggak boleh biar seperti ini boleh tapi hati-hati efeknya seperti ini. Nah, seperti itulah kiranya teman-teman. Jadi kita tidak asal, merubah settingan burung murai yang biasanya seperti ini harus beginikan, itu jangan ya. Kalau murai batu itu semakin bagus itu kalau perawatannya kontinu, eee, nggak berubah-ubah. Jadi emang dia kebiasaannya seperti itu gitu. Kalaupun ada perubahan juga harus ada tahapan, yakni tidak langsung merubah 180 derajat, tidak, harus ada tahapan berproses dan berwaktu. Nah itu ya, dalam perawatan murai batu memang unik teman-teman. Tapi semua itu didasari dengan, eee, tadi, karakter dari poin nomor satu di metode MNPAC ini. Metode satu itu mempengaruhi besar di akumulasi perawatan nantinya, yaitu mental. Pokoknya pondasi awal mental. Semakin bagus mental, insya Allah perawatan pun semakin ringan ya, dari segala sisi. Salam lestari, salam prestasi.